Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Derini Wulansari dengan NPM 21901500472 kelas S4C di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Baik, di sini saya akan memberikan contoh sebuah penstrukturan dari layanan penguasaan konten, yaitu dengan tema keterampilan pembelajaran. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Bu. Iya, Ibu senang sekali Anda sekalian dalam kondisi yang baik-baik saja dan wajah yang senang dan ceria sekali. Semoga keadaan ini Ananda semua sampai dalam pulang sekolah. Iya, Bu. Baik, hari ini Ibu akan menerangkan cara mencatat pembelajaran yang baik di kelas. Nah, kira-kira dari Ananda semua, siapa yang mengetahui apa gunanya kita membahas tentang hal ini? Saya, Bu. Baik, Indah, bagaimana? Menurut saya, pentingnya kita membahas tentang cara mencatat pelajaran yang baik di kelas adalah agar kita mengetahui cara mencatat yang baik sehingga catatan kita menjadi lengkap dan mudah dibaca untuk dipelajari kembali di rumah. Iya, bagus Indah. Betul sekali. Betul sekali apa yang dikatakan Indah. Nah, pentingnya kita membahas cara mencatat pembelajaran ini agar kita memiliki kecakapan mencatat pelajaran di kelas. Nah, karena perlu kalian ketahui, kita belajar di kelas dengan belajar di rumah itu berbeda. Tentu berbeda ya. Nah, kita belajar di kelas sudah pasti sudah ada seorang guru yang menerangkan sebuah materi yang kita harus pelajari. Nah, dengan itu kalian harus mencatat materi-materi tersebut agar saat ujian kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Baik anak-anak, di sini Ibu mengerjakan chat. Mohon diperhatikan ya anak-anak. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa cara mencatat pembelajaran di kelas ini ada beberapa ketentuan, yaitu contohnya situasi harus konsentrasi, harus memperhatikan guru. Kalian para ananda, apabila ada seorang guru yang menerangkan sebuah materi, kalian harus memperhatikannya, karena dengan memperhatikan kalian dapat mencatat pembelajaran materi tersebut. Betul ya? Nah, dan yang harus dihindari apa? Kegiatan-kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi kalian, yang mengganggu kalian mencatat pembelajaran tersebut. Itu harus dihindari. Dan ada lagi, untuk mencatat pembelajaran, ingat, bukunya untuk setiap mata pelajaran harus harus dipisah. Jangan digabung ataupun dicampur-campur. Itu akan tidak bagus, tidak baik. Lebih baik untuk dipisah-pisah sesuai mata pelajaran yang kalian tempuh ya. Dan satu lagi, kalian mencatat pembelajaran materi tersebut dengan benar dan jelas. Ya. Baik, sampai di sini yang Ibu terangkan dapat dipahami? Dapat, Bu. Baik, kalau dapat dipahami, Ibu mau tahu apa hal penting yang kalian tadi sudah Ibu jelaskan? Saya, Bu. Iya, silakan, Dewi. Dari apa yang Ibu jelaskan tadi, saya dapat memahami bahwa dalam mencatat pelajaran di kelas, itu ada dua hal, yaitu saat belajar di kelas, kita harus memusatkan perhatian pada materi yang sedang dibahas. Yang kedua, sebaiknya setiap materi memiliki buku catatan tersendiri sehingga lebih rapi. Iya, Dewi, terima kasih. Betul sekali ya. Mungkin Ibu berarti anak-anak sudah paham. Dapat dipahami apa yang tadi dijelaskan? Dapat, Bu. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Ada hal penting juga yang perlu kalian ketahui, yaitu kalian saat mencatat materi
materi saat guru menerangkan, kalian tidak perlu mencatat semua apa yang guru terangkan. Ya, tidak perlu mencatat apa yang guru terangkan. Cukup kalian mencatat hal yang penting-penting saja, inti dan pokoknya. Contohnya, Ibu ambil contoh. Pasar adalah pusat pertemuan pembeli dan penjual dalam transaksi. Nah, jadi kata yang penting dan tidak membelibet dan kalian pahami. Dan ada lagi, suatu pencatatan di buku itu, kalian juga bisa menggunakan kata-kata singkat. Contohnya, yang dengan singkat YG. Kata karena disingkat KRN. Kenapa Bu harus disingkat? Jadi, itu untuk mengantisipasi agar apa yang guru terangkan yang penting itu tidak kalian tinggalkan. Dan ada lagi satu hal, yaitu hal-hal yang penting itu kalian perlu tandai dengan tinta berwarna atau stabilo. Karena dengan begitu catatan kalian dengan baik, rapi, dan kalian bisa memahami apa catatan itu sehingga kalian bisa melakukan ujian dengan baik. Nah, Ananda sekalian, dengan beberapa hal yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa saja poin-poin yang kalian peroleh? Saya, Bu. Baik, silakan ini. Hal yang perlu diperhatikan untuk dapat mencatat pelajaran di kelas adalah 1. Memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran dan tidak melakukan hal lain yang dapat mengacaukan konsentrasi belajar. Yang kedua, catatan dibuat pada buku yang berbeda untuk masing-masing mata pelajaran. Yang ketiga, dalam mencatat cukup menulis hal-hal penting dari suatu materi pelajaran. Yang keempat, gunakan singkatan-singkatan kata dan beri tanda hal-hal yang dirasa penting dengan stabilo atau tinta warna. Yang kelima, tulislah dengan tulisan yang jelas. Ya, terima kasih. Nah, Ananda semuanya apakah dapat dipahami? Dapat, Bu. Alhamdulillah. Dengan gitu, dengan pertemuan ini demikian ya. Kita akhiri karena anak-anak semua sudah mengerti dan mudah-mudahan dapat dilaksanakan sehingga pencatatan kalian lebih bagus dan dapat dipahami. Iya, mungkin Ibu tutup ya pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.